kita merasa prihatin dan sangat menyayangkan kepada yang viral hari-hari ini, yaitu stasiun televisi Trans 7 yang menayangkan berita yang tidak profesional, menjelaskan kehidupan pesantren dari arah dia yang tidak tahu seluk-beluk pesantren. Kalau mau membahas mereview pesantren, seharusnya dia pernah mondok dulu minimal 10 tahun atau setahun aja, baru bisa, atau ngambil orang yang pernah lama mondok baru direview bagaimana kehidupan pesantren. Nah, ini nggak tahu pesantren, bahas-bahas pesantren. Udah gitu bukan hanya YouTube doang, maksudnya bukan hanya YouTube atau TikTok, itu TV internasional. Itu harusnya sangat hati-hati di dalam memberitakan berita. Itu kayaknya nyomot deh dia, nyomot dari YouTube dari apa, dia beritakan ulang dengan pemahaman dia, dengan framing dia, yang sehingga jelas itu menghinakan dan melecehkan kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan pesantren. Ya, mungkin sedikit penjelasan tentang yang belum pernah pesantren, tentunya mungkin banyak ya. Bagaimana seorang santri itu kalau ingin dapat ilmu, termasuk dari dalam syarat-syaratnya itu harus la yanalul ilma wa la yantafi'u illa bi ta'dimil ilmi wa ahli. Tidak akan dia itu mendapatkan ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ya guru-gurunya itu. Menghormati. Bahkan ya ketika gurunya bersuara, maka suara murid harus lebih rendah daripada itu, dan antara takzimnya begitu. Dan lain-lain. Bahkan bagaimana hormatnya para murid, apalagi di wilayah-wilayah Jawa Timur, itu sungguh luar biasa takdim. Sampai mereka itu nggak berani berdiri di hadapan gurunya, sampai seolah-olah ngesot kan begitu. Kemudian salaman, dicium tangannya sambil ngasih amplop. Nah, ini bahasa yang harus digarisbawahi mungkin ya. Katanya kan di dalam framingnya itu, yang ngasih amplop malah santri-santrinya sama gurunya. Nah, ini kita itu yang pernah mesantren, nggak seberapa apa sih yang kita berikan sama kiai itu, nggak ada. Mungkin itu juga. Aduh, ya Allah ya Rabb. Paribasana cek sulamanya. Bahasa cek Indonesia apa tuh paribasanya? Seumpama nyawa pun harus menjadi taruhannya, nggak ada masalah. Seandainya para santri harus mengorbankan diri untuk membela gurunya, itu nggak ada masalah. Waktu Mbah Hashim Asy'ari mendeklarasikan resolusi jihad tahun 1940 berapa tuh, untuk menyerang para penjajah, mereka dengan semangat juang. Apa yang mereka lihat bukan dia santri itu jiwa nasionalisnya keluar, oh saya harus bela negara nih. Santri itu disuruh kiai berangkat udah, apapun resikonya nggak ada urusan, matilah sekalian. Karena apa? Mereka itu hormat kiai, nurut sama kiai. Nah, itu. Maka langkah pertama bagi kami para santri, yaitu boikot aja dulu. Boikot, kita kerahkan boikot Trans TV. Itu minimal yang paling kami bisa lakukan untuk pembelaan kepada guru-guru kami. Memang secara pribadi saya tidak berguru langsung kepada Lirboyo. Lirboyo itu dulu saja waktu guru saya mungkin pernah pasaran di sana. Waktu dulu santrinya tahun berapa ya, 90-an kali, itu masih 10.000. Sekarang udah 40.000. Sekarang 40.000 tahun 2025 itu 40.000. Kalau dikerahin tuh buat ngancurin Persib itu gampang sekali. Ya di mana aja silahkan. Bebas. Memang secara kritik itu boleh, tapi dengan berimbang ya, dengan narasi yang seimbang, bukan berarti menghinakan.
dari sudut santri loh ya, dari sudut santri, bukan dari sudut pandang yang nggak tahu. Kalau saya umpamanya nggak pernah pesantren gitu ya, nggak pernah pesantren, hanya kuliah dan lain sekolah, saya nggak tahu karena nggak pernah ada di situasi seperti itu. Tapi ketika saya ini menjadi seorang santri 10 tahun pesantren, bukan sombong tapi ini ceritain ya, 10 tahun pesantren, khidmah sama kiai, perlakuan seperti itu memang harus bahkan bangga harus bisa begitu tuh. Apalagi kan di tayangan berikutnya itu ya, scene berikutnya itu santri itu ada yang kerja di rumah kiai yang pel gitu ya. Kemudian roan itu adalah kerja bakti santri untuk kebersihan pondok di tengah atau di kebun pondok itu. Itu tuh kebanggaan sebetulnya ya. Apalagi kalau orang santri itu terpilih oleh kiai menjadi pembersih, tukang bersih-bersih rumah, itu tuh pengen banget tuh begitu. Itu tuh tidak semua orang bisa. Ada yang memang pengen nggak dikepilih, nggak bisa. Kebanggaan sebetulnya. Bisa nyuci piring di rumah itu kebanggaan. Santri itu disuruh ngecor itu ya, itu jarang sekali. Setiap harinya ngaji doang. Saya setiap hari tuh ngaji. Paling ya kalau ada mulai pembangunan, santri itu suruh bantu gitu ya. Yang itunya tukangnya ada dibayar sama kiai. Dan kita bantu ngejar tuh pun dikasih makan gitu loh. Bahkan bahagia nggak usah ngeliwat, nggak usah masak jadinya. Kalau ada pekerjaan itu malah senang santri itu. Jadi nggak usah mikir apa-apa, buat makan itu jadi bantu doang. Itu pun tempatnya buat siapa? Buat santri sendiri. Buat kami para santri. Jadi banyak sekali framing menyudutkan sehingga menghinakan para santri di pesantren. Maka itu janganlah mempercayainya, karena sebetulnya tidak salah seperti itu. Kalau kita sowan kepada umi lah gitu ya, kalau kita nggak bisa ngasih itu sedih gitu ya, perasaan nggak bisa menghormati dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini santri udah lama pesantren loh, tiap hari dididik. Kan kalau ada punya mah pengen lo ngasih sama kiai ya, layak nggak tuh, pantas nggak tuh gitu. Pantas sangat pantas sekali. Bahkan kalau ada masa harusnya kehidupan guru itu ditanggung sama santrinya. Ini kan santrinya juga pada nggak punya gitu. Maka sangat sakit hati sekali kami para santri dengan kejadian-kejadian semacam itu. Iya. Bahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya ini adalah hamba sahaya, budak seseorang yang mengajari aku meskipun satu huruf. Orang yang pernah mengajariku satu huruf, saya ini hambanya. Kalau dia inginkan saya boleh dijadikan budaknya, kalau dia inginkan boleh saya dimerdekakan. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bagaimana seorang itu harus betul-betul menghamba kepada gurunya, betul-betul. Kalau mau hasil ilmu terus begitu. Oh, sehingga ada framing lagi, santri-santri itu diperbudak tuh sama kiai. Ya memang iya, harus begitu. Seorang santri itu kepada gurunya harus menjadi apa kata gurunya aja. Kalau mau hasil ilmunya, kalau mau sukses di dalam pembelajarannya. Ini sedikit menerangkan saja ya dari sudut pandang pesantren dan santri, bagaimana. Mungkin ibu juga punya pendapatnya, silakan, boleh saja gitu ya. Tapi bagi kami, bagi para santri, hal seperti itu sangatlah tidak benar dan harus ditolak gitu ya, harus ditentang kejadian-kejadian seperti itu. Ini dilakukan juga oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud itu setiap hari itu selalu menyediakan sandalnya Nabi, menyediakan pakaian untuk Nabi. Itu perkhidmahan, pelayanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh para sahabat. Begitu para sahabat kepada tabiin kepada para sahabat, dan terus menerus sampai di pesantren-pesantren juga diajari seperti itu. Kalau seandainya framing itu hanya diarahkan kepada pondok, nah ini bagaimana dulu Nabi gitu.